pendengar setia, selamat datang di podcast PCT, Pharmacy Career Talk, dari podcast dari Divisi Pharmaceutical Science and Education dari Himpunan Mahasiswa Farmasi, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Oke, jadi untuk podcast kali ini itu merupakan podcast episode kedua dengan sebelumnya izin memperkenalkan diri, aku Salwa sebagai podcaster di episode kedua PCT kali ini dengan tema mahasiswa berprestasi. Tentunya untuk narasumber hari ini itu ada narasumber yang hebat-hebat banget ya, mahasiswa berprestasi dari Farmasi FK UPN Veteran Jakarta. Ada dari angkatan 2020, 2021, dan 2022. Oke, jadi kali ini kita kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Ada dari angkatan 2020, Kak Okta. Halo Kak Okta. Halo. Dari angkatan 2021 ada Kak Zae. Halo Kak Zae. Hai. Dan dari angkatan 2022 ada teman aku Mike. Halo Mike. Halo. Oke, jadi mungkin teman-teman yang nonton, pendengar setia tuh pengen banget nih jadi mahasiswa berprestasi gitu kan. Tapi tentunya kita harus tahu dulu nih, mungkin teman-teman ada yang tanya itu kenapa sih penting gitu untuk mahasiswa farmasi ikut lomba gitu. Mungkin ada dari Kak Okta dulu. Oke, mungkin kalau menurut pendapat aku pribadi ya, kenapa sih kita teman-teman farmasi ini harus mencoba buat ikut lomba? Karena kalau menurut aku sendiri, dengan ikut lomba ini kita jadi bisa tahu ya kapabilitas diri kita itu udah sampai mana dengan kita mencoba penilaian secara objektif kan. Kalau misalnya kita ikut kompetisi itu ada juri-juri yang bisa menilai kita lebih objektif gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Oke, betul sih, benar-benar. Jadi lebih bisa mengembangkan diri ya Kak. Betul. Oke, mungkin dari Kak Zai ada pendapat yang berbeda? Kalau dari aku juga setuju sama Kak Okta. Terus mungkin pengalaman ya. Ini sebenarnya kayak udah iya sih pengalaman. Cuma di sini tuh pengalamannya bukan tentang kayak lombanya doang, tapi kayak kita juga memanajemen emosi kita. Terutama kan mungkin kalau aku pribadi itu kan aku orangnya gampang gugup ya, walaupun kayak ya sering presentasi segala macam gitu ya. Tapi tetap aja kayak kita punya apa ya? Suasana itu berbeda kan pasti kalau misalnya pas lomba, jadi kayak manajemen emosi, terus habis itu juga connecting sama orang lain juga, kenalan sama orang lain, cari relasi gitu ya Kak. Iya betul. Mungkin dari Mike? Kalau dari aku sendiri mungkin izin nambahin aja dari kakak-kakak yang tadi. Mungkin kalau misalnya dengan ikut lomba dan kita bisa juara, itu juga bisa memperbagus CV dan portofolio kita. Oke, betul sih. Sama kalau menurut aku sih kayaknya untuk manajemen waktu ya, karena kan kalau lomba itu kita harus mempersiapkan diri di luar jam mata kuliah gitu ya. Oke, lanjut ke yang kedua. Ini mungkin banyak juga nih teman-teman yang pengen tahu tips cara cari lomba yang bagus itu gimana. Mungkin kita harus lihat Instagram atau apa gitu. Mungkin dari Mike gimana? Oke, mungkin kalau dari aku tuh sebenarnya semua lomba bagus, apalagi kalau misalnya dari universitas ternama yang udah ngadain. Tetapi kalau misalnya emang kalian baru awal-awal untuk ikut lomba, nggak apa-apa, coba dulu yang mungkin biaya pendaftarannya gratis dan dari lembaga-lembaga yang belum terkenal banget, karena pengalaman itu butuh waktu gitu, dan untuk mendapatkan pengalaman harus step by step. Kalau dari Mike sendiri biasanya kalau untuk cari informasi lomba itu dari mana? Dari Instagram atau dari apa? Biasanya dari prodi sendiri mengirimkan informasi mengenai lomba, dan juga aku biasanya research di Instagram gitu mengenai lomba-lombanya, kayak info lomba mahasiswa dan lain-lain. Oke, betul sih. Oke, dari Kak Zai mungkin? Kalau dari aku juga sama. Kalau dari prodi kan juga suka ngirim-ngirim info lomba gitu. Terus di Himafar, akun Instagram Himafar juga kan suka ada Pharma Info ya. Terus mungkin kayak dari univ-univ lain tuh kayak misalnya di Atmajaya tuh ada database FKIK Atmajaya. Nah terus pokoknya di akun-akun kayak akun-akun BEM atau akun-akun Hima di farmasi univ lain itu juga banyak biasanya. Sama biasanya aku tuh follow atau mantauin hashtag di Instagram namanya lomba farmasi itu. Aku biasanya relate kan. Oke, mungkin dari Kak Okta gimana Kak? Kayaknya kalau dari aku udah disebutin semua ya, sama kurang lebih. Cuman kalau dari aku paling
menurut aku semua lomba tuh bagus, tapi balik lagi mungkin lebih selektif kita cari lomba yang sesuai sama interest kita masing-masing gitu sih, yang lebih disesuaikan lagi. Oke, jadi mungkin kalau buat teman-teman yang mau cari lomba yang bagus itu bisa dari Instagram, tadi ada hashtagnya juga. Terus dari kalau di Farmasi FKUPN itu biasanya dari prodinya memang mengirimkan informasi mengenai lomba-lomba, atau mungkin bisa follow Instagram Himafar buat dapat informasi mengenai lomba-lomba. Ada Farmainfo. Iya betul banget itu. Oke, lanjut. Nah ini kita mau tahu nih Kak dan Mike itu pengalaman-pengalaman saat mengerjakan lomba itu gimana, kayak sulitnya apa, terus sulitnya gimana, entah itu dari mulai minta ke dosen pembimbing atau segala macamnya. Mungkin dari Kak Okta gimana? Oke, kalau dari aku sejauh ini dari mulai tahun 2020 itu pertama kali aku ikut lomba dan gak tahu apa-apa gitu. Kesulitannya paling awal-awal tuh cari materi itu susah, mungkin karena kita belum terbiasa, itu masih susah. Cuman untuk kesini-sini yang jadi permasalahan tuh malah bukan lagi cari materi, tapi ngebangun mood pas mau ngerjain. Iya betul. Itu yang susah. Benar setuju kan. Menurut aku, jadi punya partner yang cocok sama kita itu bener-bener bisa ngebantu kita juga buat ngatasin kesulitan-kesulitan yang berjalan selama kita ngerjain lomba sih menurut aku. Iya betul sih. Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih tantangannya gitu, kayak bagi waktunya atau gimana? Gak apa-apa nanti dikit kamu sama Oh iya. Oke, mungkin dari Kak Jae. Kalau aku juga sama, waktu aku kan sebenarnya kayak iseng-iseng ya, waktu pas ikut lomba tuh dulu awal-awal iseng-iseng kayak coba aja lah, siapa tahu kayak dapet, atau kayak misalnya ya sekalian belajar gitu. Iya. Ya terus benar kata Kak Okta tadi, kayak makin kesini tuh makin susah yang ngebangun moodnya gitu. Kayak udah mulai males, yaudah nanti dulu aja, masih banyak tugas. Alasannya sih masih banyak tugas ya. Padahal sebenarnya waktu banyak banget. Iya. Cuma ya itu karena ya terus partner juga sih menurut aku penting banget. Karena partner, kalau misalnya partnernya cocok juga kayak ngerjain apa-apa tuh jadi seneng. Terus kalau untuk tantangannya ya itu aja sih kalau dari aku. Oke, mungkin dari Mike ada yang beda? Kalau dari aku mungkin izin nambahin sedikit aja. Sebenarnya untuk perlombaan individu emang bener susah untuk nyari materi-materinya, apalagi kalau sendiri, dan merasa berat banget untuk manajemen waktunya. Tapi kalau misalnya dari tim mungkin izin nambahin juga, mungkin dari cari partnernya ya. Untuk cari partner lomba itu harus bener-bener yang bisa kita percaya gitu. Karena seringkali aku juga pernah ngalamin, aku ngajakin temen main yang nggak serius gitu. Dan itu rasanya tuh kayak susah banget untuk percaya sama hasil kerja dia gitu. Dan jadinya malah kalau nggak percaya gitu kan bakal nimbulin efek buruk ke depannya gitu. Dan itu haruslah kita tanggulangi dari awal gitu. Jadi kalau misalnya cari partner lomba itu harus benar-benar cari yang benar-benar bisa bikin mood kita baik. Dan juga untuk partner lomba juga cari yang sefrekuensi sama kita gitu. Dan juga mungkin aku ada sedikit tips untuk mengatasi permasalahan yang ada di perlombaan tim gitu. Namanya itu KKM. Oh, apa tuh? Jadi K pertama itu komunikasi yang baik antar partner. Dan K yang kedua itu kepercayaan antar partner. Jadi kita harus percaya gitu apapun hasilnya. Dan yang M itu yang terakhir itu melakukan yang terbaik bagian kita masing-masing. Oke, jadi itu tips ya dari Michael, ada KKM gitu ya. Oke, lanjut nih. Ini mungkin teman-teman pengen banget gitu kan, kayak sebagian dari teman-teman mungkin ikut lomba itu kan supaya pengen menang gitu. Nah, kalau dari Kakak dan Mike sendiri itu ada nggak sih tips and tricks supaya bisa menang lomba gitu? Mungkin dari Okta dulu, boleh? Mungkin kalau dari aku yang sering aku terapin juga gitu akhir-akhir ini, kalau misalnya kita ngeliat lomba atau ngerjain lomba, kita biasanya berpatokan sama guideline kan. Nah tapi kadang untuk pengembangan ide, kalau aku sama partnerku ini nggak sebatas ya udah kita ngikutin aja guideline dan subtema dan tema yang udah dikasih sama panitia, udah kita brainstormingnya sebatas itu aja. Tapi kita balik lagi,
lebih dalam kita ngebahas, lihat lagi institusi yang bikin ini itu dia fokusnya kemana, Iya benar-benar. lihat visi dan misi dari institusi yang bikin ini, disesuaikan lagi, kita elaborasiin lagi semuanya. Sama kadang ada juga informasi nih, kadang terkait panelisnya itu siapa sih gitu kan, yang nilai itu nanti siapa. Nah aku biasanya lagi tuh sama partnerku tuh kita cek latar belakangnya dia apa sih, latar belakangnya beliau apa, terus biasanya beliau tuh ngebahas tentang apa, penelitiannya tentang apa. Nanti kita bisa ngembangin ide, diambil lagi kira-kira apa ya yang cocok, disambung-sambungin deh tuh. Terus kita bahas lagi, cari ide yang lebih dalam lagi terkait subtema yang dikasih di perlombaan itu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Jadi sebisa mungkin cari tema yang semenarik mungkin gitu loh. Karena kan pasti yang ikut lomba itu kan banyak gitu. Dari 100 yang pesertanya gitu, pasti kan yang dilihat pasti judulnya gitu. Judulnya harus menarik. Oke, mungkin dari Kak Zai. Kalau dari aku sebenarnya disclaimer dulu ya, aku tuh dibanding aku menang, aku tuh lebih banyak kalahnya. Jadi mungkin aku kayak ngasih tips biar memaksimalkan kalau misalnya kita ikut lomba aja ya. Nah jadi kalau yang pertama itu kan biasanya kita kalau misalnya mungkin di sini tuh banyak yang ikut lomba terus dibimbing sama dosennya, nah ya itu dimaksimalkan gitu. Jadi ketika misalnya diskusi sama dosen pembimbing gitu-gitu dimaksimalkan. Terus habis itu kalau dari aku sih kayaknya kebetulan aku tuh suka ada partner lomba yang kayak emang teman deket juga, jadi kita suka nyari suka brainstorming bareng gitu. Terus kayak waktu itu sempat ikut lomba desain kemasan obat juga kan. Nah itu kayak kita nyari nama obat yang kayak lucu nih gimana gitu. Iya benar. Dari aku sih Oke, jadi dari Kak Jaya mungkin kayak lebih ke memaksimalkan kita punya dosen pembimbing gitu ya, untuk lebih diskusi, tanyain semua hal tentang lombanya ke dosen pembimbing gitu. Mungkin kalau dari Mike ada yang lain? Mungkin aku izin nambahin sedikit. Kalau dari aku yang perlu dilakuin untuk tips dan trik menang lomba ini, kalian harus perbanyak banget latihan. Mau itu latihan nulis esai, latihan desain poster, latihan edit video gitu. Karena biasanya kan lomba tuh ada 3 itu kan, esai ilmiah, poster publik, sama video edukasi. Nah, selama kalian melatih ini tuh nggak cuma berguna untuk lomba yang bagian non akademis, tapi juga berguna untuk akademis kalian nanti, untuk nyusun skripsi nantinya, untuk tugas-tugas yang lain juga gitu kan. Dan juga mungkin sekarang ini udah banyak kayak scientific class gitu, seminar-seminar yang bahas tentang gimana sih cara nulis esai yang baik, gimana sih cara desain poster yang menarik. Nah itu juga kalian bisa ikutin. Dan juga mungkin kalian juga bisa perbanyak ikutin lomba untuk mendapatkan pengalaman gitu. Dan kalau misalnya kalah tuh kalian jangan terlalu sedih, tapi kalian ambil evaluasi kayak, oh ini kurang di mana, mungkin kurang sesuai sama guideline atau kurang ejaan yang benar gitu. Mungkin dari aku segitu sih. Oke, lanjut nih. Jadi kan kalau misalnya kita menang lomba itu kan bisa claim untuk hadiahnya gitu ya dari kampus gitu. Terus ada juga ini mungkin teman-teman yang belum tahu gitu gimana cara kita buat dapat fasilitas dosen pembimbing itu gimana gitu, dan cara klaim hadiah dari kampusnya juga gimana gitu. Apakah harus menghubungi siapa dulu sih pertama gitu sebelum kita bisa dapat dosen pembimbing? Mungkin dari Kak Okta ada mau berbagi pengalamannya? Kalau dari aku mungkin teman-teman bisa nanti di-share aja. Kita ada alur dari ininya, guideline-nya sendiri dari FK, mungkin biar lebih jelas gitu daripada nanti aku takut salah ngomong di sini. Karena lumayan agak beralur juga, lumayan panjang. Atau dari Jaya dan Mike mungkin? Mungkin kalau dari aku mengenai dosbingnya itu kita bisa minta dengan mengajukan surat permohonan dosen pembimbing ke Bu Prima selaku sekretariat prodi, dan kita biasanya tuh bisa milih kayak kita mau siapa nih sebagai dosen pembimbingnya. Akan tetapi balik lagi dilihat ke ketersediaan dosennya dan keluangan waktu dosennya yang ingin kita pilih. Oke, gitu. Kalau dari Mike sendiri itu kalau misalnya mau klaim hadiah dari kampus itu kemana ya gitu? Untuk klaim hadiahnya sebenarnya kita harus
nyusun proposal sebelum lomba, dan setelah kita selesai lomba kita harus menyusun LPD-nya. Nah ini tuh hadiah tuh nggak cuman berupa insentif berupa uang, tapi juga bisa masuk ke akun Presma kita gitu. Oke. Dan nantinya akun Presma kita ini akan menjadi salah satu bentuk ijazah kita juga di akhir. Oke ya. Iya. Oke. Mungkin ini yang terakhir, bahasan kita yang terakhir gitu ya. Setelah kakak dan juga Mike itu ikut perlombaan gitu, apa sih hal yang benar-benar berkesan gitu? Apa yang benar-benar kalian dapatkan gitu setelah ikut perlombaan-perlombaan itu? Mungkin dari Kak Okta? Kalau dari aku paling aku dan partnerku jadi belajar lebih berkomunikasi lebih baik lagi. Iya. Pasti belajar lebih berpikir dengan kritis, Iya, karena iya. kebetulan partnerku juga orang yang cenderung berpikirnya tuh tentang sesuatu tuh dalam banget, jadi aku belajar untuk mengimbangi itu juga. Iya. Jadi itu yang paling penting, dan juga koneksi sih. Koneksi, relasi ya Kak, Yes, gitu. betul. Oke, mungkin dari Kak Zai? Dari aku juga kurang lebih sama ya. Jadi yang pertama pasti pengalaman, terus habis itu ya kita bisa manajemen waktu, terus manajemen emosi, terus juga ya itu belajar lebih berpikir kritis. Terus juga kita kan setelah, biasanya kan kalau misalnya kita lomba gitu kan kita diajar materi, Iya. itu kan jadi dapat ilmu baru. Iya, cari-cari sendiri ya Kak. Iya. Oke, dari Mike mungkin? Kalau dari aku yang didapetin setelah menang lomba ya berarti ya. Iya. Mungkin ya seperti biasa kita bakal dapet uang, Wah, iya wah. sertifikat, piala, terus ucapan selamat. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kalah juga masih dapat kok, dapat Iya. sertifikat, terus dapat ucapan semangat. Oke. Nah, sama mungkin dari aku pengalaman yang berkesan itu waktu kita lagi bener-bener nyusun ide dan brainstorming gitu. Soalnya kita bisa lebih dekat lagi sama teman lomba kita, dan juga bisa bonding lah, jadi ikatan kita sama mereka bisa semakin kuat. Benar banget nih. Oke guys, mungkin gak kerasa nih kita udah di penghujung podcast kali ini gitu. Makasih banget buat pendengar yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir, dan juga makasih banget untuk narasumber kita hari ini yang hebat-hebat banget. Makasih banyak Kak Okta, Kak Zai, dan juga Michael. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan di rumah gitu. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman untuk follow Instagram Himafar dan juga subscribe YouTube Himafar ya. Oke, see you dan sampai jumpa di next episode PCT selanjutnya.